Selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Apabila ada yang kurang sehat, kita harus tetap semangat dan percaya Tuhan menyertai kita. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah secara online GKJ Cimahi. Meski secara online tidak mengurangi sukacita kita bersekutu dengan Tuhan. Warta jemaat hari ini, pengumpulan persembahan dengan cara ditransfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 4120017947 atas nama GKJ Cimahi, atau dikumpulkan ke ketua wilayah atau majelis wilayah masing-masing. Ibadah hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. PKJ 11, inilah hari Minggu. Saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 menjadi dasar dalam pengakuan dosa yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi.
Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat menyanyi nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 50, bait yang pertama dan yang ketiga. Sabdamu abadi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Kehidupan yang sudah kami lalui 10 hari di tahun yang baru ini penuh dengan tantangan. Akan tetapi Tuhan, kami diajak untuk terus berkarya di dalamnya. Karena kasih penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Dan sapaan firman-Mu hari ini memampukan kami, menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari pemberian Tuhan ke depan. Urapi hamba-Mu ya Allah, yang akan menyampaikan sabda-Mu hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan 12. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel."
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memelihara Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kristus, bagaimana kabar ibu bapak saudara? Saya berharap semua dalam kasih dan lindungan Tuhan, sehingga ibu bapak saudara masih dapat menyaksikan ibadah kita pada kesempatan hari ini, tanggal 10 Januari. Ya, tanpa terasa 10 hari sudah kita lewati di tahun 2021. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, jikalau kita masih ingat minggu lalu, sapaan firman Tuhan mengajak untuk kita dapat menjadi terang dalam kehidupan bersama dengan Allah. Dan saat ini hal yang luar biasa, rangkaian selanjutnya, sang terang itu ataupun kita yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk terus bercahaya, mampu atau tidak, siap atau tidak untuk terus bercahaya di dalamnya. Sehingga tema kita banyak tantangan, teruslah berkarya. Oleh sebab itu ibu bapak bingung, mengapa sudah lewat Natal kok bacaan kita seperti ini di dalam leksionari. Agaknya hal yang luar biasa akan kita lihat nanti. Luar biasanya di mana? Ini dia ibu bapak saudara Yesus Kristus. Kalau kita lihat juga flashback tahun lalu, mungkin ibu bapak saudara dan juga saya pastinya sudah punya agenda di tahun 2020, rencana seperti apa, sudah punya resolusi. Akan tapi apa yang terjadi di awal tahun, khususnya di Maret, pandemik itu mulai terjadi sehingga sampai saat ini. Ibu bapak saudara Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa? Semua dapat berubah 180 derajat. Akan tetapi siap atau tidak, berani atau tidak, kita melangkah dan melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan, atau justru kita mundur, tidak percaya dan juga akhirnya mengakhiri kehidupan kita. Sangat tragis. Oleh sebab itu, ayo kita bersama-sama belajar seperti para Majus saat itu. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, menjadi orang asing nampaknya bukan sesuatu hal yang sangat mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan pengorbanan di dalamnya. Sederhana, misalnya ibu bapak pernah merasakan saat pertama kali merantau ke, ya ini dia, tanah Pasundan. Lingkungan yang berbeda, bahasa berbeda, suasana yang berbeda, gitu. Maka apa? Sosialisasi, banyak sekali pengorbanan, banyak sekali resiko yang harus kita siapkan, yang kita hadapi. Dan tidak hanya itu, mungkin juga untuk anak-anak kita, mereka yang baru bekerja merantau di luar kota, atau mereka yang studi di luar kota, penyesuaian dengan lingkungan dan seterusnya. Wah, itu luar biasa, penuh dengan resiko. Akan tetapi mau tidak kita melangkah, mau tidak kita mencoba untuk dapat apa yang kita cita-citakan itu terwujud di dalam. Kalau tidak, ya sudah selesai.
Nampaknya hal ini juga yang dialami oleh para maju saat itu. Sang ahli bintang saat itu. Mereka melihat bintang timur. Karena mereka memang ahli astronomi, maka mereka mengetahui apa makna, apa maksud dari adanya cahaya bintang tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ingin mencapai cita-cita. Mereka ingin menggapai apa yang diimpikan dari dunia astronomi saat itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka pun harus siap mengambil resiko agar mereka dapat menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan resiko itu luar biasa, Ibu Bapak Saudara Kristus. Minimal ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama, minimal, karena ini adalah tempat yang berbeda, Ibu Bapak Saudara Kristus. Maka apa? Kalau kita lihat dalam tradisi ataupun dalam tafsir yang lain, ini dari Babilonia, ya, menuju ke daerah Yerusalem saat itu. Otomatis ada minimal bahasa yang berbeda. Sehingga apa? Mereka membutuhkan penterjemah. Inilah juga mungkin kalau Ibu Bapak pertama kali datang ke Bandung dari misalnya Jawa Tengah atau Jogja, yang bahasa Jawa, nah sekarang bahasa Sunda. Maka apa? Banyak hal yang mungkin mirip-mirip, tapi kan tidak sama. Atos, satu atos artinya sudah, satu atos artinya keras. Nah, kan nggak nyambung, gitu ya. Ini dia, minimal bahasa, resiko pertama, sehingga membutuhkan penterjemah, penyesuaian. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristus, kalau kita lihat dalam bacaan kita saat ini, yang menarik adalah resiko yang kedua ini. Apa itu? Orang-orang Yerusalem justru belum pernah mendengar sedikit pun cerita mengenai akan lahirnya Raja orang Yahudi. Wah, ini kan luar biasa. Orang dari Babilonia, orang luar, kalau sekarang itu di Irak gitu ya, justru mengabarkan di daerah ini akan ada raja. Padahal orang sekitar belum ada informasi seperti itu. Maka apa? Kalau zaman sekarang, ini seperti tindakan makar, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Ya, ingin menggoyahkan pemerintahan yang ada, ingin menggoyahkan pemerintahan yang sah. Menganggap adanya raja lain. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara Yesus, kita dapat melihat resiko yang kedua yang luar biasa. Akan tetapi ternyata mereka, orang-orang Majus ini, terserah jumlahnya mau 3 kah atau mau berapa, karena tradisi kita, cerita-cerita dari sekolah minggu selalu mengungkapkan 3. Mengapa bisa 3? Ya karena yang dipersembahkan 3, gitu ya. Kalau kita lihat tadi ya, apa yang dipersembahkan itu emas, kemenyan, dan mur. Padahal nggak mungkin hanya bertiga dari jarak yang begitu jauh. Pasti mereka berombongan, lebih dari 5 orang, gitu ya. Nah ini dia. Ternyata apa? Mereka mau mengambil resiko kedua yang luar biasa. Dan resiko yang ketiga minimal saya sampaikan. Mau Ibu Bapak mungkin bisa mengkaun lagi. Ada berapa resiko yang mereka akan hadapi di dalam. Yang ketiga adalah ternyata orang asing ini tidak patuh kepada sang raja, Herodes khususnya. Nanti kalau udah selesai, kasih tahu saya ya, lewat sini lagi. Apa yang terjadi kalau kita lihat? Ayat 12. Dan ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ternyata apa yang ketiga? Dia nggak patuh sama seorang raja yang ada di negeri itu. Justru apa? Nggak jalan lagi sesuai dengan perintahnya. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, inilah minimal 3 hal yang dialami oleh kelompok ataupun orang-orang Majus saat itu. Saya tidak mengatakan jumlahnya hanya 3, enggak. Jadi lebih kepada kelompok, gitu ya. Komunitas orang Majus yang datang untuk melihat bayi agung, gitu ya. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, 3 hal ini. Akan tapi mereka siap dan sanggup untuk mengambil resiko dan mereka tidak kembali. Aduh, berat, sulit. Mereka terus berjalan. Menempuh perjalanan yang begitu rupa. Dan inilah juga perjalanan kehidupan kita. Masih 10 hari, baru 10 hari. Masih ada 300 hari sekian di tahun 2021 ini. Apakah kita mau flashback? Apakah kita mau kembali ke belakang? Aduh, enak ya kalau tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Yang akhirnya apa? Itu menjadi satu halusinasi kita, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, ayo kita belajar bersama seperti
para Majus ini. Kemarin kita menjadi manusia ataupun orang-orang yang penuh dengan terang Tuhan, dan ternyata diajak untuk saat ini, minggu kedua ini, terang itu dipertaruhkan di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena apa? Banyak tantangan. Contohnya para Majus tadi. Namun apakah kita mau maju? Apakah kita mau terus berjalan dan berkarya? Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, sang Majus tadi, para orang Majus tadi ingin menggapai cita-citanya. Cita-citanya adalah membuktikan terkait dengan Mesias ataupun sang raja yang hadir. Dan ternyata apa? Membuktikannya. Dan ternyata janji Tuhan iya dan amin bagi mereka, khususnya orang Majus yang di luar dari komunitas Yahudi. Bayangkan, orang dari luar komunitas saja, pada saat dia patuh, taat dengan impian, dengan cita-citanya, fokus dan konsentrasi, Tuhan akan memberkatinya. Begitu juga lah ibu bapak saudara dan saya. Saat kita mau fokus terhadap impian kita, cita-cita kita bersama dengan Tuhan di dalamnya, maka kita diajak untuk terus maju, sehingga kita dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Doa syukur dan syafaat kita, mari kita berdoa. Hidup yang penuh dengan tantangan ini Tuhan, kami yakin kami tidak sendiri. Cahaya pancaran kasih Tuhanlah yang akan kami wujud nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami diajak untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun banyak tantangan dan resiko, sama seperti orang-orang Majus yang mencoba untuk dapat meraih impian mereka, bertemu dengan Sang Raja, karena fokus dan mau mengambil resiko, cita-cita itu pun dapat mereka raih. Inilah juga yang akan kami hadapi di tahun 2021. Banyak resolusi yang mungkin ada di dalam persiapan kehidupan kami, akan tetapi kami tidak tahu bintang itu menuju kemana. Kami yakin saat kami mau fokus, konsentrasi, dan terus berpaut kepada Tuhan, kami akan menggapai, meraih bintang itu ya Allah, sehingga kami pun dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tuntun sertai kami. Begitu juga di dalam kehidupan kami, khususnya GKJ Cimahi, kami pun masih berjalan untuk dapat meraih, menggapai bintang kemuliaan Tuhan, terus dengan tempat ibadah yang sampai saat ini kami belum dapat memperolehnya. Akan tapi ya Allah, kami yakin kuasa Tuhan yang akan memampukan kami pada waktunya nanti. Di tengah usaha upaya daya kami dan penyerahan diri kami kepada Tuhan, kami pun akan memperoleh tempat ibadah yang permanen dimanapun Tuhan akan tempatkan kami. Kami serahkan ya Allah dalam cinta kesetangan Tuhan. Terlebih di tengah pandemik ini, banyak umat-Mu yang mengalaminya dan dampaknya juga luar biasa. Atau mungkin ada jemaat-Mu GKJ Cimahi ataupun umat-Mu yang lain yang menyaksikan ibadah saat ini mengalami sakit penyakit yaitu COVID-19. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka melalui kebersamaan, dukungan doa itu yang menghibur, memampukan mereka dapat pulih kembali. Kami serahkan ya Allah kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan kasih yang kami lakukan, khususnya untuk tim perekam yang lebih dari 10 bulan sudah berjalan. Tuhan, kami berdoa, mampukan mereka terus dapat berkarya penuh dengan sukacita di tengah aktivitas kegiatan tanggung jawab mereka yang lain, entah dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, kuliah, dan seterusnya ya Allah. Tuhan berkati tim perekam dan juga editor ibadah kami. Kami serahkan ya Allah dalam cinta kesetangan. Kami juga menyerahkan proses untuk vaksinasi yang direncanakan tahun ini. Tuhan, kami berdoa agar melalui vaksin ini, kami berharap di awal ataupun pertengahan tahun ini kami semua sudah dapat divaksin, sehingga kami dapat lepas dari pandemik yang kami alami. Akan tapi Tuhan, mampukan kami terus bersabar menunggu dengan penuh menjaga protokol kesehatan di dalamnya. Tuntun sertai kami ya Allah. Inilah seruan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kesetangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan.
Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasihatkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku persembahkan. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan pada minggu hari ini dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami mohon berkati dalam kehidupannya dan pelayanannya, agar firman-Mu semakin disebarkan di muka bumi ini. Dan pada saat ini pula kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami yang sudah memberikan dan juga yang belum sempat memberinya. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dengan bersuka cita, kita diajak untuk terus dapat mewartakan kabar sukacita akan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Sebab itu mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.